Gempa bumi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menghancurkan kota-kota besar. Gunung baru akan menjulang tepat di tengah gedung pencakar langit. Dan reruntuhan lingkungan yang porak-poranda akan ditelan oleh mega gletser. Tapi keheningan yang mati tidak akan bertahan lama. Segera sebuah komet akan muncul di langit dan mengubah sisa-sisa peradaban menjadi lahar dan abu. Planet kita memiliki siklus peristiwa bencana yang terkadang berlangsung selama jutaan tahun dan karenanya sangat sulit untuk diperhatikan. Masing-masing siklus ini dapat menempatkan umat manusia di ambang kepunahan dan jika datang bersamaan pasti kacau. Salah satu siklus terestrial yang paling merusak tertidur tepat di bawah kaki kita. Ini hanya masalah waktu saja. Pada akhir abad ke-16, seorang kartografer Flemish Abraham Ortelius menciptakan atlas dunia pertama dan seperti yang diyakini orang-orang sezamannya yang terakhir. Pada saat itu diyakini kalau bumi baru berusia beberapa ribu tahun dan akan tetap sama sekali tidak berubah. Namun dalam deskripsi atlas tersebut, Ortelius mencatat bahwa garis pantai benua tampak seolah-olah Amerika terkoyak dari Eropa dan Afrika karena gempa bumi dan banjir. Tampaknya dia membayangkan bencana alkitabiah yang luar biasa seperti air bah, tetapi dia bahkan tidak dapat mengantisipasi bahwa hal serupa dapat terjadi lagi. Lebih dari 300 tahun kemudian, seorang ahli geologi Jerman, Alfred Wegener, mengubah ide Ortelius menjadi teori pergeseran benua. Teori tersebut menyatakan bahwa di masa lalu, semua daratan di dunia ini telah tergabung menjadi superbenua Pangaea. Tetapi rotasi bumi membelahnya menjadi beberapa bagian yang menjauh satu sama lain. Dan arus itu menurut Wegener memang disertai dengan malapetaka yang mengerikan bagi seluruh penghuni planet ini. Tapi teori sensasional Wegener juga menyatakan kalau di masa depan proses yang sama akan menyatukan kembali benua-benua menjadi Pangaea Proxima dan kemudian pantai barat Afrika akan menabrak pantai timur Amerika Serikat. Kota-kota besar seperti New York akan tersapu oleh goncangan tektonik yang dahsyat dan tempat orang membeli bagel di Times Square akan menjadi situs pegunungan baru tidak kalah dengan Himalaya. Dan menurut perhitungan awal Wegener, siklus katastrofik ini seharusnya sudah berakhir dalam 2 juta tahun. Tetapi ahli geologi melanjutkan dari fakta kalau saat ini benua bergerak dengan kecepatan 2,5 meter per tahun. Dan itu berarti patung Liberty tidak akan tahan terhadap pergerakan landas kontinen dan akan runtuh hanya 1 abad setelah pembukaannya. Untungnya, data satelit menunjukkan bahwa benua sebenarnya bergerak 100 kali lebih lambat, yaitu 2,5 cm per tahun. Dalam situasi ini, benua akan bersatu kembali menjadi Pangaea Proxima tidak lebih cepat dari 200 juta tahun. Ini berarti siklus total disintegrasi superbenua tua menjadi benua yang terpisah. Pembentukan superbenua baru membutuhkan waktu 400 hingga 450 juta tahun. Selain itu, siklus ini tidak dikendalikan oleh rotasi bumi seperti yang diyakini Wegener, tetapi dengan arus konveksi magma cair panas di perut planet. Gaya alam yang luar biasa ini mengangkat dan mendorong lempeng-lempeng litosfer masif di kerak bumi. Namun bukti geologi menunjukkan hal itu. Sebelumnya, siklus superbenua mungkin sama sekali berbeda dari 800 juta menjadi 1 miliar tahun. Tetapi para ilmuwan tidak tahu mengapa atau apa yang bisa mempercepatnya. Dalam skala sejarah manusia, kekuatan tektonik dalam kadang-kadang menembus permukaan sebagai letusan gunung berapi. Tetapi ledakan bencana seperti penghancuran Pompeii oleh Vesuvius biasanya tidak terulang kembali, bahkan setelah jutaan tahun. Tidak seperti bencana dahsyat lainnya yang tinggal menunggu waktu. Pada 1906, getaran kuat hampir sepenuhnya menghancurkan San Francisco, menewaskan hingga 3.000 orang. Setengah abad kemudian gempa kembali terjadi, namun kota ini beruntung karena pusat gempa berada di lautan. 30 tahun kemudian,
bencana kembali melanda California. Hanya saja patahan San Andreas memiliki salah satu siklus gempa terpendek di planet ini. Di California, lempeng Pasifik menekan lempeng Amerika Utara sedemikian rupa sehingga bumi harus melepaskan tekanan yang sangat besar setiap 30 sampai 50 tahun sekali. Yang terbaru dari gempa bumi siklus ini terjadi pada tahun 2004. Orang California harus bersiap-siap untuk bencana alam yang berpotensi apokaliptik dalam 20 tahun ke depan. Patahan di seluruh dunia memiliki siklus aktivitas seismik yang serupa, tetapi kita memiliki pemahaman yang sangat buruk tentang proses di interior bumi sehingga kita masih tidak dapat memprediksi getaran yang kuat secara akurat, terutama karena terkadang gempa bumi terjadi secara tiba-tiba. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pengaruh elektromagnetik matahari kadang-kadang bisa begitu besar sehingga seolah-olah mengisi mantel bumi dari dalam dan pelepasan muatan menyebabkan gempa bumi mendadak. Dan itu hanya sebagian dari apa yang dapat dilakukan oleh luminaire kita. Matahari memiliki siklus kiamatnya sendiri yang misterius dan kita masih mencoba mencari tahu. Pada tahun 1826, astronom amatir Jerman Heinrich Schwabe memutuskan dengan segala cara untuk menemukan planet mitos Vulkan antara Merkurius dan matahari. Dia harus menangkap momen ketika benda angkasa tergelincir tepat di depan piringan matahari. Untuk menghindari kebingungan dengan bintik matahari, Schwabe membuat sketsa titik-titik itu hampir setiap hari dan dia bertahan selama lebih dari 15 tahun. Dia tidak menemukan planet Vulkan, tapi ia menemukan bahwa jumlah bintik matahari bertambah dan berkurang kira-kira setiap 10 tahun. Penemuan ini mengejutkan astronom Swiss Rudolf Wolf. Dia segera menyadari bahwa variasi aktivitas matahari pasti memiliki konsekuensi global bagi kehidupan di bumi. Dengan kegigihan yang luar biasa, Wolf mengumpulkan semua data pengamatan selama berabad-abad dan memperkirakan bahwa siklus matahari sebenarnya berlangsung sekitar 11 tahun. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, baik Wolf maupun ilmuwan lain tidak dapat mengungkap arti sebenarnya dari bintik-bintik itu. Karenanya, mereka tidak mengharapkan peristiwa bencana tepat satu siklus kemudian. Pada pagi hari tanggal 1 September 1859, astronom Inggris Richard Carrington mengarahkan teleskopnya ke matahari seperti biasa. Tapi kali ini bintik-bintik raksasa yang sampai sekarang tak terlihat muncul di depan matanya. Dan masing-masing bintik itu berkali-kali lebih besar dari bumi. Tiba-tiba mereka memuntahkan plasma terang yang sangat besar seperti gunung berapi. Jika planet kita ada di dekatnya, ini akan langsung terbakar. Tetapi meskipun jaraknya sangat jauh, pada sore hari di hari yang sama, penduduk bumi merasakan gelombang kejut dari matahari. Cahaya utara menerangi langit dari Kanada di Teluk Meksiko. Saat mencoba mengirimkan berita tentang ini, operator telegraf analog dari internet pada saat itu menerima sengatan listrik yang kuat dan bahkan luka bakar. Badai matahari mengerikan yang benar-benar menghantam medan magnet bumi disebut peristiwa Carrington. Dan itu baru permulaan. Pada tahun 1921, badai matahari mematikan telepon di seluruh dunia. Pada tahun 1972, badai geomagnetik meledakkan ranjau Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Vietnam. Pada tahun 1989, ini menutupi Provinsi Quebec di Kanada. Pada tahun 2012, peristiwa Carrington sebenarnya terulang kembali, tetapi bumi secara ajaib menghindari lontaran plasma pada saat-saat terakhir. Lain kali badai partikel bermuatan mencapai targetnya, kota kita akan langsung terjun ke dalam kegelapan pekat, sementara semua pesawat akan jatuh di atas kepala kita, dan kita bahkan tidak dapat membagikan foto-foto menyeramkan itu di media sosial karena semua gadget yang berfungsi akan habis dan internet akan lenyap begitu saja. Umat manusia benar-benar akan terlempar kembali ke abad ke-19. Dan pertanyaan utamanya bukanlah apakah itu akan terjadi, tetapi kapan itu akan terjadi. Para ilmuwan telah menyadari bahwa selain siklus 11 tahun, ada siklus minimum dan maksimum matahari selama berabad-abad. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang mengendalikan mereka dan yang terpenting di mana kita berada di peta kiamat matahari. Tapi itu hanya teori dan dalam prakteknya kita tahu terlalu sedikit tentang mekanisme internal matahari. Belum lagi gaya luar angkasa yang mempengaruhinya dari luar.
Yang kita tahu sekarang adalah bahwa siklus matahari ke-25 dimulai pada 2019. Sangat mungkin peristiwa Carrington yang baru akan terjadi sekitar 2030, atau mungkin kita harus menunggunya sampai 2060-an. Satu hal yang jelas, jilatan api matahari apokaliptik hampir pasti akan terjadi dalam 150 tahun mendatang. Betapapun paradoksnya, matahari tidak hanya dapat menggoreng peradaban kita, tetapi juga sebaliknya. Lagi pula, matahari membuat bumi berputar mengelilinginya, bukan dalam lingkaran sempurna. Orbit bumi sedikit memanjang dan menyusut kira-kira setiap 100.000 tahun sekali. Itulah siklus eksentrisitas. Sudut kemiringan sumbu bumi juga berosilasi secara timbal balik dengan siklus 41.000 tahun. Terakhir, sumbu itu sendiri memiliki siklus presesi dan menelusuri sebuah lingkaran setiap 23.000 tahun. Dan ketika semua siklus ini bertepatan dengan cara tertentu, sejumlah kecil sinar matahari yang anomali mencapai bumi memulai zaman es. Bayangkan saja gletser besar menelan kota seperti Chicago atau London dan mengubahnya menjadi gurun Arktik tak bernyawa selama beberapa ribu tahun. Jutaan orang akan mati kedinginan dan yang selamat harus dievakuasi ke selatan. Kiamat es semacam itu yang disebabkan oleh matahari terjadi setiap 41.000 tahun. Siklus ini ditemukan oleh orang Serbia ahli geofisika Milutin Milankovic 100 tahun yang lalu dan karenanya menyandang namanya. Namun dilihat dari temuan ahli geologi, zaman es terkadang terbentang dalam periode yang lebih lama dan siklus Milankovic yang biasa diperpanjang sampai 100.000 tahun. Dan para ilmuwan masih belum dapat menemukan apa sebenarnya yang menyebabkan ketidakkonsistenan ini. Berdasarkan jadwal saat ini, glasiasi global berikutnya akan menghantam bumi dalam 10.000 tahun. Tapi sepertinya kiamat es tertunda karena semua gas rumah kaca yang dipancarkan manusia ke atmosfer dalam beberapa abad terakhir. Tapi mungkinkah dalam 10.000 tahun, alih-alih zaman es, kita akan menghadapi musim dingin nuklir buatan manusia? 1 tahun yang lalu, di salah satu video saya meramalkan tahap baru dalam sejarah manusia dan meskipun kalian skeptis di komentar, saat ini prediksi saya menjadi kenyataan. Tapi saya akan memberitahu Anda tentang ini nanti. Penemuan utama adalah bahwa kadang-kadang faktor-faktor yang sama sekali tidak terduga ikut andil dalam siklus peristiwa. Dan jika diamati lebih dekat, menjadi jelas kalau mereka juga tunduk pada jam bencana mereka sendiri. Kehidupan di bumi memiliki pola tersembunyi yang bisa sangat menantang untuk kita temukan dan pahami. Pada akhir abad ke-18, seorang naturalis Prancis, Georges Cuvier, menyatakan bahwa tulang gajah yang ia temukan di Eropa sebenarnya adalah milik mamut yang telah punah. Saat itu ini menjadi sensasi karena para ilmuwan yakin bahwa tidak ada satupun spesies biologis yang hilang di bumi, apalagi yang baru muncul. Yang luar biasa adalah bahwa Cuvier mengklaim bahwa mamut musnah karena bencana yang mengerikan. Dalam pandangannya, bumi dilanda badai super dengan banjir besar setiap beberapa ribu tahun sekali, sehingga semua kehidupan di planet ini diperbarui. Sarjana lain meremehkan teori Cuvier sebagai katastrofisme dan mengejeknya. Profesor Inggris Charles Darwin juga termasuk yang skeptis, tetapi dia hanya agak tidak setuju dengan Cuvier. Menurutnya, spesies di bumi memang saling menggantikan, tetapi sebagai hasil evolusi alam, bukan bencana. Teori Darwin akhirnya terkonfirmasi dan sekarang kita tahu bahwa umur rata-rata suatu spesies berbeda-beda, dari 5 sampai 10 juta tahun. Mamut menaklukkan wilayah paling utara bumi 5 juta tahun yang lalu. Mereka berkembang biak sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu spesies yang dominan. Tapi sekitar 200.000 tahun yang lalu, raksasa ini mulai mengalah menjadi spesies predator baru yang agresif. Predator itu adalah Neanderthal. Namun 40.000 tahun yang lalu, mereka juga disingkirkan oleh spesies yang mungkin paling sukses dalam sejarah modern. Pertama, mereka memusnahkan Neanderthal, dan 5.000 tahun yang lalu mereka memusnahkan seluruh mamut. Dan itu adalah tentu saja Homo sapiens yang cerdas dan berani.
Hari ini kita tahu bahwa nenek moyang pertama manusia modern muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu. Dan karena kita tidak memiliki pesaing yang masuk akal, spesies kita memiliki setidaknya separuh kehidupan di depan kita. Dan mengingat bahwa kita telah mengambil alih hampir seluruh bumi dan telah mendorong predator paling berbahaya menuju kepunahan, dari sudut pandang evolusi, Homo sapiens bisa menjadi spesies yang hampir abadi. Dan mungkin akan seperti itu jika George Cuvier dengan katastrofisnya tidak terbukti benar. Pada tahun 2001, sekelompok ilmuwan Amerika menerbitkan penemuan luar biasa di jurnal Geoscience Frontiers. Ternyata semua kepunahan global di bumi di era baru-baru ini tunduk pada siklus 27,5 juta tahun yang sebelumnya tidak diketahui. Sepertinya bumi memiliki denyut nadi dan dengan setiap hentakan banyak spesies menghilang dari wajahnya sekaligus. Dan yang paling aneh, malapetaka selalu berbeda setiap saat. Satu denyut nadi sesuai dengan banjir akibat perubahan permukaan laut yang disebutkan oleh Cuvier. Satu lagi penyebab penipisan yang membuat spesies termofilik membeku sampai mati. Yang ketiga mengarah ke letusan supervolcano. Para ilmuwan percaya bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu, letusan dahsyat gunung berapi Toba mendorong umat manusia ke ambang kepunahan. Menurut salah satu teori, dari semua nenek moyang kita, hanya beberapa ribu orang yang selamat. Dan peristiwa bencana yang mengerikan itu bahkan bukan bagian dari denyut misterius bumi yang bahkan lebih merusak. Sekarang kita memiliki 20 juta tahun lagi sebelum denyut nadi berikutnya. Tampaknya ada banyak waktu untuk bersiap-siap. Namun jika kita tidak mengetahui kekuatan misterius apa yang ada di balik denyut nadi bumi, kita hanya akan membuang-buang waktu. Sekarang para ilmuwan bingung mencoba menentukan mekanisme apa yang dapat menyebabkan banjir, glasiasi, gempa bumi, dan bencana siklus lainnya. Sepertinya kita perlu mencari sesuatu yang lebih global daripada pergeseran benua, perubahan orbit bumi, dan bahkan keanehan matahari. Dan dalam bagian kepunahan massal yang terkenal, ada satu peristiwa yang menonjol dari yang lain dan mungkin akhirnya membawa kita ke sana. Saya sih kayaknya sudah nebak. Tabrakan asteroid yang memusnahkan dinosaurus juga sesuai dengan salah satu detak jantung bumi. Tapi bagaimana itu mungkin? Lagi pula planet kita tidak bisa membombardir dirinya sendiri dengan asteroid. Bencana luar angkasa seperti itu secara teori harus acak dan tidak tunduk pada siklus apapun. Tapi di alam semesta kita yang sangat luas dan kompleks, sepertinya tidak ada yang mustahil. Siklus bencana paling misterius jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Sejak akhir tahun 70-an, saat ahli geologi Walter dan Louis Alvarez menemukan kawah Chicxulub yang terbentuk di bumi sebagai akibat dari tumbukan asteroid raksasa di Teluk Meksiko, ratusan ilmuwan bingung dengan pertanyaan, kapan bumi akan mengalami pemboman apokaliptik lainnya? Untuk mengungkap siklus asteroid pembunuh, kita perlu menentukan tanggal semua dampak sebelumnya. Tetapi bahkan setelah beberapa ribu tahun, menemukan bukti bencana semacam itu bisa sangat sulit sekalipun dilihat orang. Kota kuno Tal El Hammam di Yordania tiba-tiba menjadi sepi sekitar 1650 sebelum Masehi. Arkeolog telah mengembangkan berbagai teori dan baru belakangan ini mereka menemukan batu yang meleleh, barang-barang rumah tangga yang terbakar, dan lapisan abu setinggi 1,5 meter. Dan karena tidak ada gunung berapi di dekatnya, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah komet atau asteroid kecil yang langsung membakar seluruh penduduk dan tempat tinggal mereka. Selain itu, benda ini tidak jatuh ke tanah. Ini meledak di atas permukaan bumi, tidak meninggalkan kawah seperti meteor Chelyabinsk di 2013. Jejak yang paling terlihat dari objek ini tercatat dalam kisah Alkitab tentang pemusnahan Sodom dan Gomora dengan api neraka. Tapi asteroid yang sangat besar yang bisa menghancurkan seluruh umat manusia pasti akan meninggalkan kawah, bukan? Sayangnya, erosi dan proses alam lainnya di bumi dapat dengan sempurna menutupi jejak dampak yang bahkan sangat kuat. Setelah beberapa dekade penelitian, para ilmuwan dapat dengan yakin menyebutkan namanya hanya selusin bencana luar angkasa besar selama 2 miliar tahun terakhir. Itu tidak terlihat seperti siklus. Jadi perkiraan terbaik yang bisa dibuat para astronom hari ini adalah salah satu dampak apokaliptik setiap 4 atau 40 juta tahun. Artinya dalam prakteknya tidak mungkin
memprediksi yang berikutnya. Itu sebabnya NASA telah menghabiskan 20 tahun dan sumber daya yang sangat besar untuk mendeteksi semua asteroid dekat bumi yang berpotensi berbahaya. Mulai hari ini, para ilmuwan telah menemukan lebih dari 90% dari semua objek yang berpotensi berbahaya antara matahari dan sabuk asteroid. Dan menurut data ini, kita aman setidaknya untuk 1 abad lagi, jika bukan 1 milenium. Tetapi semua objek yang ditemukan oleh NASA hanyalah setetes air di lautan pembunuh luar angkasa yang luas. Ini adalah awan Oort, terletak sekitar 2 tahun cahaya dari matahari. Ini adalah gelembung komet raksasa, hampir tidak terlihat oleh kita. Dan satu penemuan baru-baru ini menunjukkan siklus misterius yang terus mengirimkan para pembunuh ini ke bumi. Pada bulan Agustus 2002, tim peneliti di Universitas Curtin di Australia mempelajari lempeng tektonik purba di negara mereka dan di Amerika Utara. Dan terlepas dari jarak yang sangat jauh di antara mereka, para peneliti melihat pola yang sama. Dilihat dari sifat endapan kristal, kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu, sebuah komet besar menabrak bumi. Dan dampaknya begitu kuat kalau itu menembus kerak bumi ke dalam mantel, mengubah sebagian besar planet samudra menjadi dunia lava cair. Para ilmuwan menghitung bahwa kecepatan komet pembunuh harus mencapai 60 hingga 70 km per detik, yang 3 kali lebih cepat dari kecepatan asteroid pembunuh dinosaurus. Perbedaan antara benda-benda ini seperti perbedaan antara kemoceng dan pesawat jet. Kecepatan yang luar biasa tersebut merupakan bukti nyata bahwa komet tersebut tidak berasal dari bagian dalam tata surya, melainkan dari awan Oort. Tetapi hal yang paling aneh adalah bencana global yang mengerikan ini jauh dari unik. Setelah mempelajari semua lapisan geologis yang tersedia, para ilmuwan mendapati bahwa kiamat lahar yang serupa dengan pengecualian yang jarang terjadi dengan interval sekitar 170 hingga 200 juta tahun. Tapi tidak ada siklus panjang yang akan mengirim komet pembunuh ke bumi secara teratur di tata surya kita. Namun itu ada jauh di luar itu, dan itu bukan fiksi. Saat ini tata surya bersama dengan semua planet dan komet sedang melintasi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 240 km per detik. Itu membawa kita ke sekitar 225 juta tahun untuk membuat rotasi penuh di sekitar pusatnya dengan lubang hitam supermasif puluhan ribu tahun cahaya jauhnya. Sekilas, ini bukan angka yang kita cari, tetapi galaksi kita tidak hanya terdiri dari bintang-bintang individual dengan spiralnya yang besar, penuh gugus bintang dan debu gas berputar mengelilingi pusatnya sedikit lebih lambat, dan mereka membuat satu revolusi tepat dalam 200 juta tahun. Ilmuwan percaya bahwa sekali tata surya memasuki zona kepadatan galaksi yang meningkat, gangguan gravitasi eksternal menjatuhkan beberapa komet di awan Oort dari orbitnya yang stabil dan membelokkannya ke bumi dengan kecepatan tinggi. Para ilmuwan berpendapat bahwa tumbukan yang kuat itu bisa membelah banyak superbenua dalam sejarah bumi dan mempercepat siklusnya. Bencana alam seperti itu pada gilirannya menyebabkan perubahan iklim yang drastis dengan zaman es yang berkepanjangan. Belum lagi kepunahan massal yang tiba-tiba. Selain itu, medan magnet matahari dapat mengalami kelebihan muatan yang serius saat melewati wilayah padat galaksi, dan akibatnya emisi plasma dapat menjadi lebih sering. Kita tampaknya akhirnya menemukan mata rantai yang hilang dalam siklus bencana bumi. Ahli geologi Australia berpendapat bahwa terakhir kali kita melewati lengan galaksi adalah 66 juta tahun yang lalu. Apakah itu berarti kita memiliki lebih dari 130 juta tahun sampai pertemuan kita dengan komet pembunuh berikutnya? Kadang-kadang tumbukan terjadi selama periode ketika tata surya seharusnya jauh dari daerah padat yang berbahaya. Saya dapat menunjukkan kepada Anda beberapa animasi Bima Sakti yang menakjubkan dan mendetail, tetapi kenyataannya para astronom tidak begitu yakin berapa banyak lengan yang dimilikinya atau bagaimana susunannya. Kita tidak bisa melihat setengah dari galaksi yang terletak di balik intinya yang terang. Selain itu, gangguan gravitasi tersebut juga dapat menyebabkan gugus materi gelap antar bintang yang sama sekali tidak terlihat oleh kita. Jadi siapa tahu, mungkin saat ini sebuah komet pembunuh sedang menuju ke arah kita dari awan Oort
Dan jika itu benar, kita membutuhkan persenjataan nuklir seluruh dunia untuk setidaknya mencoba membelokkannya dari bumi dan memutus siklus kosmik yang paling global dan mematikan. Tapi itu hanya akan terjadi jika umat manusia berhasil mengatasi siklus destruktif yang mengaturnya. Dalam video yang diposting 1 tahun yang lalu, saya memberitahu Anda tentang sosiolog Austria Arno Tauss yang menerbitkan makalah ilmiah yang mencengangkan di 2007. Dia memperhatikan semua konflik bersenjata besar dari akhir abad ke-15 hingga saat ini cocok dengan naik turunnya ekonomi dunia, seperti depresi besar seabad yang lalu. Ini memberi kesan bahwa bangsa-bangsa memiliki jam internal mereka sendiri yang menandakan mereka untuk memulai perang segera. Hal yang paling luar biasa adalah menurut Tauss, setelah Perang Dunia Kedua terjadi penurunan yang berkepanjangan dalam siklus ini yang hanya dapat mengarah ke puncak baru, dan kali ini pasti sangat menonjol. Dan hanya beberapa bulan setelah saya mengungkapkan ide ini di dalam video saya, Rusia menginvasi Ukraina. Beberapa ahli mengatakan ini bisa menjadi prolog dari Perang Dunia Ketiga. Sekarang, apakah Anda percaya pada siklus rahasia yang bertanggung jawab atas bencana alam di bumi? Dan jika kita berhasil menghindari musim dingin nuklir buatan manusia, kemalangan apa dari menu bencana lainnya yang menurut Anda dapat kita tolak? Dan mana yang pasti akan menyebabkan kepunahan global baru?